Coba bayangin gini, tinggal beberapa hari lagi udah masuk tahun 2025. Kamu duduk di kamar, lampu agak redup, buka ponsel sambil scroll media sosial. Eh, tiba-tiba nemu postingan teman-teman kamu yang lagi pamer keseharian, yang tiap hari bahagia terus, kerjaan healing terus, beli mobil baru, atau cerita soal bisnis mereka yang makin sukses. Kamu diem sebentar, terus mikir, kok hidup orang lain gampang banget ya, gua kapan? Udah mau ganti tahun, tapi gua masih gitu-gitu aja. Atau mungkin kamu lagi nonton video ini udah di tahun 2025. Kamu buka YouTube karena ngerasa hidup kamu belum berubah, terus bertanya-tanya, apa yang salah ya, kok kayaknya gue jalan di tempat terus? Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, aku ngerti banget rasanya. Campur aduk antara iri, bingung, dan kecewa sama diri sendiri. Tapi dengerin aku dulu. Tahun baru itu bukan cuma soal angka yang berubah di kalender. Tahun baru adalah kesempatan besar buat bangkit, mulai sesuatu yang baru, dan ngubah hidup kita sedikit demi sedikit. Di video ini, aku dari Pribumi ID bakal kasih tahu 6 hal penting yang harus kamu lakukan di tahun 2025 supaya kamu nggak nyesel seumur hidup. Ini bukan cuma motivasi kosong, tapi langkah nyata yang bisa kamu mulai sekarang juga. Jadi tonton sampai habis karena siapa tahu video ini jadi titik balik hidup kamu. Hal pertama, dunia berubah cepat, kita harus bisa beradaptasi. Tahun 2025, dunia ini berubah lebih cepat dari yang kita kira. Teknologi makin maju, AI makin canggih, dan cara orang kerja juga udah beda banget dibanding 5 tahun lalu. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita bakal ketinggalan jauh. Jadi, hal pertama yang harus kamu tahu adalah kamu harus terus belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu tahu sekarang, dunia nggak bakal nunggu kamu. Misalnya, kalau kamu kerja kantoran, coba pelajari teknologi baru yang relevan sama bidang kamu. Kalau kamu pebisnis, cari tahu gimana cara memanfaatkan media sosial atau AI buat ngembangin usaha kamu. Kunci sukses di tahun 2025 adalah fleksibilitas. Kamu harus siap belajar, siap berubah, dan jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Hal kedua, skill itu mata uang baru. Di tahun 2025, skill itu bakal jadi mata uang paling berharga. Orang yang punya skill tertentu bakal punya nilai lebih tinggi daripada yang nggak punya. Jadi, hal kedua yang harus kamu tahu adalah investasi di skill kamu. Skill apa sih yang penting? Gampangnya gini, fokus ke dua hal, skill teknis dan skill komunikasi. Skill teknis itu misalnya desain, coding, editing video, atau skill yang spesifik sesuai bidang kamu. Sementara skill komunikasi itu penting banget buat semua orang. Cara negosiasi, cara presentasi, cara menyampaikan ide. Kalau kamu bingung mulai dari mana, coba pikirin hal yang kamu suka atau yang relevan sama pekerjaan kamu. Mulai pelajari lewat YouTube, kursus online, atau bahkan dari pengalaman langsung. Yang penting, terus asah skill kamu biar makin tajam. Hal ketiga, pentingnya personal branding. Di era digital ini, personal branding itu penting banget. Orang nggak cuma lihat kamu dari skill, tapi juga dari gimana kamu membangun reputasi di dunia online. Tahun 2025, personal branding itu udah jadi kebutuhan. Mulai dari akun media sosial, portofolio online, sampai cara kamu ngomong di depan kamera atau tulisan di caption, semua itu bagian dari personal branding. Jadi, manfaatkan media sosial buat hal yang positif. Jangan cuma jadi penonton, tapi mulai jadi pemain. Kalau kamu seorang kreator, pekerja lepas, atau pebisnis, bangunlah citra yang kuat di media sosial. Tunjukkan karya atau ide kamu ke dunia. Orang nggak akan tahu kamu punya potensi besar kalau kamu sendiri nggak pernah menunjukkan. Hal keempat, jaga kesehatan mental dan fisik. Ini hal yang sering dilupakan orang. Banyak yang kejar sukses sampai lupa sama kesehatan mental dan fisik mereka. Padahal kalau tubuh dan pikiran kita nggak sehat, semua usaha kita jadi percuma. Tahun 2025, mulai prioritaskan kesehatan kamu. Sisihkan waktu buat olahraga ringan, tidur yang cukup, dan makan makanan sehat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan beri waktu untuk istirahat. Kesehatan mental juga sama pentingnya. Jangan ragu buat cari dukungan kalau kamu lagi merasa down. Cerita sama teman, keluarga, atau kalau perlu, cari bantuan profesional. Sukses itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal kebahagiaan. Hal kelima, jangan takut mulai dari nol. Banyak orang yang nunda-nunda karena mereka takut mulai dari nol. Tapi aku mau bilang ini ke kamu.
Semua orang sukses juga pernah ada di titik nol. Kalau kamu punya mimpi atau rencana, mulai aja dulu, meskipun kecil. Jangan nunggu semua sempurna, karena kesempatan nggak akan datang dua kali. Tahun 2025 adalah tahun di mana kamu harus berani ambil langkah pertama. Mau mulai bisnis, coba dulu dengan modal kecil. Mau belajar skill baru, luangkan waktu beberapa jam seminggu. Mau bangun jaringan, mulai kenalan sama orang-orang di sekitar kamu. Yang penting, bergerak. Karena nggak ada kesuksesan tanpa langkah pertama. Hal keenam, konsistensi adalah kunci. Terakhir, ini hal yang sering bikin orang gagal. Mereka nggak konsisten. Padahal kunci sukses itu bukan cuma soal langkah besar, tapi langkah kecil yang kamu lakukan setiap hari secara konsisten. Tahun 2025, tanamkan di kepala kamu. Aku nggak harus sempurna, aku cuma harus konsisten. Mau itu nabung, belajar, olahraga, atau kerja, lakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Dalam setahun, kamu bakal kaget ngelihat sejauh apa kamu udah melangkah. Teman-teman, tinggal beberapa hari lagi tahun 2025 dimulai. Tahun baru itu bukan cuma soal kalender, tapi soal mindset baru, peluang baru, dan semangat baru. Ingat, kesuksesan itu nggak instan. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh usaha. Tapi aku percaya kalau kamu mulai dari sekarang, sekecil apapun langkah kamu, pelan-pelan hidup kamu bakal berubah. Jadi, ayo kita sama-sama mulai langkah pertama kita. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pribumi ID. Kita bakal belajar bareng, berkembang bareng, dan sukses bareng. Sampai ketemu di video berikutnya, dan selamat datang di tahun 2025. Tahun di mana kamu mulai bikin perubahan besar.